Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara abdahu wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan wahhajan wa qamaran munira ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihil akhyar ridwanullahu alaihim wa man ta'a bi da'watihi wa salaka sulukahu wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa aqusukum ala ta'atillahil karim. Jamaah salat Idul Adha yang mulia, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita, bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Idul Adha yang mulia, Idul Adha kalau kita kaitkan dengan musim haji atau bulan haji adalah suatu musim yang ditandai dengan banyak berpikir dan banyak bertakbir. Zikir dan takbir selalu berkumandang melalui ruang dan waktu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan zikir itu iman kita menjadi semakin mantap. Iman kita berkilau dengan pasti dan meningkat kejenihan serta kecerahan iman kita. Berbahagialah kita, bersukacitalah kita, yaitu hamba-hamba yang soleh. Berbahagialah kita di dalam ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar azan, kita ucapkan Allahu Akbar. Ketika beriqamah, kita ucapkan Allahu Akbar. Jika kita masuk mulai sholat, kita ucapkan Allahu Akbar. Waktu kita menyembelih korban, kita juga ucapkan Allahu Akbar. Dan ketika kita lahir dulu, kita juga
ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Setiap umat muslim akan memiliki perasaan bahagia dan gembira jika sudah bertemu dengan hari raya, yaitu hari raya Idul Adha. Kegembiraan ini menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman, mungkin tidak merasa bahagia seperti bahagia kita di hari ini. Karena pada hari ini, di samping kita bisa menjalankan atau melaksanakan sholat Idul Adha, tapi kita juga bisa berkumpul bersama-sama, kemudian bisa melaksanakan penyembelihan korban, baik itu berupa seekor lembu atau seekor kambing. Ada kejadian besar di dalam sejarah Islam yang tidak mungkin dilupakan oleh umat Islam, adalah tarikh dan sejarah ketaatan dan ketakwaan seorang Khalilullah, seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang kita peringati hari ini. Dalam kehidupan ini seringkali harta bisa membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya. Seringkali pangkat dan jabatan, kedudukan menjadikan manusia semakin jauh dari zat yang memberi dan yang mengambil pangkat dan jabatan tersebut. Begitu pula banyak kita jumpai adalah kecintaan seseorang terhadap istri dan anaknya yang mampu mengurangi kecintaan dan ibadahnya kepada Allah Rabbul Izzati. Dikisahkan sebelum Nabiullah Ibrahim alaihissalam ada nabi yang sangat dermawan. Ia biasa menyembelih 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta untuk perjuangan fisabilillah. Banyak orang yang kagum, bahkan para malaikat pun mengaguminya. Melihat dan mendengar kekaguman tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, kalau saja aku punya seorang anak dan Allah meminta agar aku mengorbankannya, maka niscaya aku akan korbankan dia. Pada malam Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, Allah memuji ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bermimpi diperintah, penuhilah nazarmu, yaitu menyembelih putra kesayangannya. Waktu itu Nabi Ibrahim belum yakin dan masih berpikir, apakah perintah itu datang dari Allah atau hanya dari setan yang ingin merusak keharmonisan rumah tangga Ibrahim. Ya tarawwa Ibrahim ahwa minallah am minasyaiton. Yang akhirnya hari itu dinamakan hari Tarwiyah. Dalam hadis Nabi dinyatakan, man shamahu utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah. Yang artinya, barang siapa berpuasa pada hari Tarwiyah, maka dia akan mendapat pahala besar yang tidak bisa diketahui kecuali Allah. Keesokan harinya pada tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Maka yakinlah Ibrahim alaihissalam bahwa mimpi itu benar-benar datang dari Allah. Maka tanggal 9 Zulhijjah disebut Yaumul Arafah. Dalam hadis Nabi disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffir as-sanah al-madiyah wal baqiyah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah, maka beliau menjawab, barang siapa mau berpuasa pada hari Arafah, maka Allah akan mengampuni dosanya 1 tahun sebelum dan sesudahnya.
ma'asyiral muslimin wa sunnatal mu'minin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada malam ketiganya Nabi Ibrahim bermimpi lagi dengan impian yang sama. Maka beliau bertekad untuk memenuhi nazarnya, yaitu menyembelih putra kesayangannya. Maka pada hari pelaksanaannya disebut Yaumun Nahar, yaitu hari pelaksanaan penyembelihan korban. Kisah korban penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian yang menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapat termasuk orang-orang yang sabar. Kalau kita pahami ayat ini, Nabi Ismail menjawab dengan tegas, bukan perintahkan apa yang kau mimpi ya bapakku, tetapi laksanakan atau kerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan Ismail menjawab dengan jawaban kerjakan bapak sesuai yang kamu mimpi, tetapi jawaban Ismail adalah kerjakan sesuai apa yang diperintah oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ismail dalam hal ini benar-benar yakin dan iman bahwa yang dimimpikan bapaknya itu adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditunda-tunda. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Yang namanya iblis selamanya tidak akan pernah diam melihat manusia akan melaksanakan ibadah, menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu persatu dari keluarga mulia ini digodanya, mulai dari Ibrahim alaihissalam sebagai kepala keluarga, Siti Hajar sebagai ibu rumah tangga, lalu Ismail sebagai anggota keluarga, tak luput dari godaannya. Tetapi benteng ketakwaan mereka dan kesalehan mereka yang kokoh dari seluruh anggota keluarga ini tak mampu dikoyak oleh iblis laknatullahi alaihi. Ini menunjukkan bahwa keluarga besar Nabi Ibrahim itu sangat kuat imannya dan yakin. Tadi sudah saya katakan bahwa Ismail yakin bahwa itu adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keberhasilan betapa keluarga Ibrahim berhasil di dalam mendidik sebuah keluarga untuk semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh pelajaran yang sempurna dari Allah bahwa setiap keluarga muslim pasti akan mendapatkan godaan iblis. Semoga seluruh anggota keluarga kita mampu memetik pelajaran indah dan hebat dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita yang menjadi ayah, semoga bisa menjadi seorang ayah yang adil dan bijaksana, mau mengajak musyawarah kepada anaknya, sebagaimana Nabi Ibrahim yang mengajak putranya bermusyawarah untuk melaksanakan perintah besar dari Allah. Dan sebagai seorang ibu, semoga mampu meneladani Siti Hajar, profil ibu rumah tangga yang mendukung dan membantu dan mendoakan suami di dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat ini masih anak-anak remaja
semoga bisa meniru kesolehan Ismail yang dengan keimanan yang menancap ke lubuk hati Ismail dan ketakwaan yang tinggi menjadikan ia sabar dan ikhlas untuk berbakti kepada orang tuanya, sekalipun ia harus dikorbankan oleh ayahnya sendiri demi mengikuti perintah Allah. Bila sebuah keluarga sudah kuat, maka negara ini akan menjadi kuat dan hebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena keikhlasan dan ketakwaan yang betul-betul dari keluarga ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menebus pengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan tebusan sembelihan yang besar, seekor kambing yang dibawa dari surga oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian diteruskan oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Dan diakhiri oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Betapa penting ajaran menyembelih hewan korban dalam Islam, sehingga Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, Man wajada sa'atan walam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang menemukan, yang mendapatkan dirinya dalam kelonggaran, tetapi mereka tidak berkorban, maka jangan mereka itu mendekati musalla kami. Dari tegasnya larangan Rasulullah ini, yaitu janganlah mendekati tempat sholat kami, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa berkorban menyembelih seekor lembu atau kambing adalah bagi orang kaya adalah ini merupakan sebuah kewajiban. Namun pendapat yang lebih kuat menyatakan hukum berkorban adalah sunnah muakkad. Bila saat ini sebagian dari kita belum memiliki kemampuan berkorban, mudah-mudahan tahun yang akan datang Allah memberi kita rezeki yang cukup untuk berkorban. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kemampuan berkorban tapi yang tidak mau berkorban sampai yang meninggal, dikhawatirkan ia mati dalam keadaan su'ul khotimah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man kana lahu sa'atan falyamut insyaallah insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa memiliki kemampuan berkorban tapi ia tidak mau berkorban sehingga ia meninggal, maka ia bisa meninggal dalam keadaan Yahudi dan juga bisa dalam keadaan Nasrani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ayyuhan nasu taqullaha fi ma amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi
Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Awfa'anna Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba' waz zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.